enak kedengerannya. Hai Mamang Bisma. Oh, hai, wow, kepotong ya ternyata ini. Wow. Gak apa-apa, jangan gaji kepotongnya. Apa kabar? Wah, baik, baik, baik sekali. Sebelumnya aku sama Geneva mau ngucapin selamat 1 dekade buat teman-teman Terima Smash. kasih, terima kasih. Yeay. Ini dekor seadanya. Iya. Jadi gimana nih perasaannya kan pas tadinya kan memang ada rencana mau bikin sesuatu ya di 1 dekadenya Smash, tapi kebetulan lagi ada musibah pandemi yang sedang terjadi sekarang nih. Akhirnya cuman seadanya aja perasaannya dari Bisma sama teman-teman Smash sendiri gimana nih? Tetap bersyukur sih yang harus dilakuin kan. Jadi kita juga ketika ada banyak rencana yang mau dilakuin tapi Ya, nggak mungkin. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin yes. mm, untuk apa ya, untuk bisa selebrasi bareng, Iya, iya. terus malah di sharing bareng sama mereka-mereka yang loyal sampai 10 tahun ini. Jadi 5 hari ke belakang kita live tiap hari gitu, Oh, live beda-beda tiap teman hari. Oke, oke. Pokoknya untuk komunikasi. menghibur semua Smash Blast juga di rumah yang lagi physical distancing ya. Lagi ngikutin anjuran pemerintah biar nggak boring juga. Tetap ngasih Tuh, support juga sama Smash. Ada kado tuh. banyak tetap datang dong pastinya. Kayaknya belum deh, tapi nggak tahu di Belum. kantor tuh. Oh, ini belum, bukan di kantor Kantor ya? Masih di mana nih? belum, di Masih rumah. di rumah. Oke. Terus kita coba jawab pertanyaan dulu ya. Yang pertama nih. Nah, Mang Bisma kapan nikah? Pertanyaannya jauh dari soal ini ya. Jawab aja ya. Jawabnya nggak sih? Jawab dong, jawab dong. Mang Kapan Bisma kapan nikah? nikah? Kayaknya nggak weekend deh, biar sepi. Biar Tapi nggak udah ada banyak yang planning datang. belum? Belum. Apa? Belum ada planning. Nabung dulu sih, tapi udah nabung Nabung buat dulu. buat ke arah sana. Nah, oke. Sebelumnya sapa dulu dong 19 dari tadi udah pada nungguin tuh, Mang. Terima kasih, hai Smash Blast semuanya, Sobat Gen. Banyak yang komen tadi. Tadi udah komen, soalnya nggak ngerti gimana cara join join atau request live-nya tadi tuh. Oh, makanya udah pada nungguin we want smash Saya gitu. nggak jarang Hah? banget live soalnya, jadi kurang kurang paham. Oke, coba kita lihat lagi pertanyaannya ya. Tunggu. Ini dari Sufi_Julianti, Mang Bisma. Harapannya ke depan untuk Smash sendiri apa nih? Kan udah ngelewatin 1 dekade akhirnya nih. Oke, apa ya? Meminimalisir harapan, Ya. memaksimalkan usaha, kayaknya itu deh yang lagi pengen saya tanemin gitu. Nggak mau terlalu banyak berharap, berharap adalah gitu, cuman Iya, nggak iya. mau yang tinggi gitu. Tapi yang pasti supaya jadi warna musik Indonesia terus menerus sih, Smash. Mungkin itu doa, lebih ke doanya. Doa lebihnya gitu ya. Nah tuh dari tadi udah banyak yang request. Boleh nyanyiin sedikit nggak Mang Bisma nih? Dari lagunya Smash coba. Tadi banyak yang request juga loh. Lagu apa nih? Tunggu, tunggu. Lagu yang mana? Coba aku lihat. Buat dia yang di sana, buat apa lagi banyak macam-macam. Coba kita lihat. Bebas deh, Mama mau nyanyiin lagu yang mana? Udah bawa gitar belum? Wah, nggak tahu chordnya. uh, Demi ini kalian aja, aja, Mang, katanya. S F ini Y aja L selalu tentang kamu kayaknya ya. apa? Selalu tentang kamu, coba oke. Kamulah bunga dari tidurku, mimpi-mimpi indahku, selalu tentang kamu. Kamulah bintang-bintang hatiku, akan ku jaga selalu, selalu tentang kamu. Yeay. Kelamaan di karantina lebih kapoho liriknya. Ini yang mana dulu ya? Bintang-bintang atau yang mana?
Pasti Mamang udah kangen banget kan mau apa namanya ngehibur Smash Blast, terus juga pengen memotoran ya kan? Jelas, itu jelas banget. Tiap hari Coba hujan dikasih lah. apa? Tiap hari hujan di Bandung. Hujan terus. Ya, Oh alah, di sini lagi panas banget Jakarta. Kasih ini juga dong apa namanya buat Sobat Gen sama buat Smash Blast yang masih apa namanya di rumah. Kan banyak juga nih masih nongkrong-nongkrong, dikasih wejangan lah sedikit biar sama-sama kita ikutin anjuran pemerintah gitu loh. oke. Mungkin sekarang udah ada di fase orang-orang mulai jenuh, merasa jenuh dan segala di rumah. Coba kita balikin perspektifnya lagi ketika kayaknya kita biasanya juga merasa jenuh di pekerjaan atau mengeluh di pekerjaan di kantor segala macam. Iya, Aduh iya, iya. harus bangun pagi, apa segala macam. Sekarang lebih praktis, lebih dekat kemana-mana untuk ngerjain hal. Kayaknya apa ya? Tetap bersyukur bisa nikmatin hidup dengan sehat, bahkan family time atau mengenal diri sendiri. Iya, Ini waktu yang tepat sih. pas banget ya. Istilahnya juga Banget, buat bumi juga istirahat banget loh. banget, banget. Iya, Eh, Pagi-pagi tuh bahkan dengerin suara-suara apa sih tongeret tuh. Kalau iya jarang kayaknya banget berasa kan. lebih alamnya tuh lebih berasa banget ya. Ya, Sampah ya, juga jadi berkurang, polusi juga jadi betul, betul. berkurang. Maksudnya kalau ambil dari sisi positifnya pasti akan lebih jauh lebih bisa nikmatin dan bahagia sama hidup ya kan. Kita ngerasa jadi harus lebih bersih dalam hidup segala macam itu. Semoga poin-poin yang pernah kita lakuin di fase ini sekarang Ya, nanti ketika bumi udah sehat lagi itu juga bisa dilakukan. benar-benar. Jangan pas sekarang aja ya. Mudah-mudahan kalau pandeminya udah berakhir pun juga tetap dilaksanain yang bagus-bagusnya ya kan, Mang? Nih, Jangan Mang. mengeluh, jangan mengeluh, bosen. Benar-benar. Benar. Kalau ngomongin 10 tahun sama Smash, pasti pernah ada dukanya dong. Kalau suka udah pasti banyak. Dukanya bisa di ini dikit nggak ke Sobat Gen sama teman-teman Smash Blast nih? Iya, yang paling berasa sih di saat kita cari rezeki bareng-bareng, Mm-hmm. pengen bersenang-senang bareng gitu. Ada segelintiran orang yang tanpa memandang perasaan kita seperti apa gitu ketika Mm-hmm. cari rezeki. Ya maksudnya saya berbullying atau bullying yang Iya, dilakukan yang bukan dilakukan, yang muncul tiap hari itu sih yang paling berasa banget. banyak dua ya. tahun sekitar Mm-hmm. 2 tahun harus ngalamin itu tuh kayaknya sedih, bingung gitu. Iya, iya. Apa yang harus dilakuin itu sih mungkin. Akhirnya sekarang bisa ngelewatin 10 tahun gak gampang loh istilahnya. Benar-benar Hmm. konsisten, terus juga masih solid barengan, masih ada berlima. Dan gue inget banget dulu pertama kali pas lagi manggung ulang tahun Trans TV aja pernah bawainnya off air dulu kan? Iya, iya. Ya Justru kan? gara-gara Itu tuh itu kita uh, bisa bisa Cece. Dari ya. situ Putri Nah Putri makanya Tanjung akhirnya ngeliat dan segala macam. itu tuh gue ngeliat semangat kalian tuh mungkin beberapa orang masih kayaknya mungkin memandang ketika ada performer yang mainnya pas lagi off air tuh kayaknya grade-nya tuh masih rendah banget gitu ya kayak ya cuman off air doang tapi akhirnya bisa ngebuktiin dengan karya-karyanya terus juga ditawarin stripping boom langsung ya kan siapa sih yang nggak kenal Smash. Justru kita bersyukur ngalamin fase itu, Ya ngalamin fase ditolak sama inbox hampir berapa kali, 10 oh atau sempat 5 atau sebelum perform perdana tuh kita ditolak berapa kali, nggak 10 sih kayaknya, lupa saya. oh jadi Pokoknya kita sebelumnya ngalamin ada itu. beberapa kali penolakan juga. Orang belum banyak yang percaya bahwa ini bisa jadi hiburan baru gitu buat Iya iya buat industri musik Indonesia, mungkin iya itu iya sih. iya. Soalnya kayaknya dulu mungkin boyband belum diperhitungkan kan di Indonesia kayak masih dipandang sebelah Hmm. mata. Dulu inget banget kalau manggung, oh gadisku, sayang, bawain Ya, lagunya benar, Jingle benar, benar, Bells benar. kan. Heeh. Benar, benar. Coba Tonggeret kita sapa-sapa dulu tuh banyak semua tadi yang nungguin Mang Bisma, miss you sayang, sayang KBG sayang, cina. Konser lagi yuk. Jadi mellow, semangat Mamang, katanya kangen banget. Terima kasih. Coba Terima kita nih kasih. lihat ada pertanyaan lagi ya.
An_nis16 ada niatan buat lanjutin CCC4 nggak Mang? Kan waktu itu ceritanya masih gantung tuh Mang. Iya, banyak yang selalu nanyain niatan konser, niatan CCC apa. Itu kan melibatkan banyak orang. Kalau Iya, kalau ingin, jelas ingin aja gitu, karena kan itu karya yang cukup membekas di iya. Indonesia bahkan gitu. Benar. Jadi, jadi kalau misalnya ada tawaran itu, mungkin akan kita pertimbangkan dan mau kemana nih gitu arahnya. CCC4 mau diapain lagi sih ibaratnya. Iya, iya, iya. Karena kan dari Itunya kan. Taiwan sendiri kan udah ada Meteor Garden kan EVSE jadi kebanggaannya. Di Indonesia kan punya Smash itu bangga banget loh. Maksudnya juga dari segi cerita, dari segi gambar, semuanya tuh jadi satu paket komplit gitu loh. Kece, semua orang tuh pada nungguin CCC lagi gitu loh, Mang. Iya, mudah-mudahan ada apa ya, ada film mungkin atau apa yang lebih, Amin. karena kan Iya, iya. sebenarnya mereka juga senang ketika kita nggak hanya di musik aja, meskipun Benar. core utamanya tetap di musik. Iya, iya itu utamanya di musik, tapi tetap acting kan juga macam-macam ya, banyak yang acting, yang nge-host, dancing juga kan, semuanya multi talenta. Pokoknya semua anggotanya Smash semuanya multi talenta. Mudah-mudahan nanti juga ada film bener ya. Itu paling ditunggu Amin. banget loh. Ya, amin. Sebenarnya tawaran ada, cuman kita pengen pengen nemuin yang pas aja gitu buat buat kitanya senang gitu ngelakuinnya, nggak ada ngerasa berat banget, karena kan ketika berkarya dengan senang-senang pasti akan seru ya gitu. Betul, betul. Nih, kalau ngomongin soal 2020 kan makin banyak banget nih artis yang nge-vlog. Nah, kalau Smash sendiri udah ada vlognya atau masing-masing Eh, doang sendiri personal? Dokumentasi, recap acara dan segala macam udah lumayan, ya bukan banyak, udah lumayan dilakuin, tapi rata-rata masih di TV karena lebih lebih compatible, lebih apa ya, lebih orang sering gunain Instagram kan daripada YouTube Oke. gitu. Jadi kayaknya itu mungkin alasannya tim kreatif untuk masukinnya di IGTV gitu. Nggak ikutan latah juga kayak yang lain ya. Pokoknya semuanya bikin YouTube. Smash juga ada YouTube channel. Jadi yang paling gampang aja IGTV ya. Tapi sebenarnya seru-seru aja sih. Kita Ah, sempat mikirin itu kayak, ini kayak kalau kita bikin vlog, dulu tuh belum zamannya vlog gitu. Ada Smash Ngabuburit. Itu tuh iya, kayak vlog soalnya kan gitu. Kita iya. ngerekam barang-barang dan segala macam, diedit dan ditayangin di TV gitu. Itu kayaknya bisa dilakuin karena mm, justru yang seru dari Smash adalah di belakang layarnya gitu, anak-anak semua pada jahil dengan karakter Iya, iya, iya. masing-masing. Ada gitu kelakuannya ya, sendiri juga kan kalau siaran apa pasti Iya, kan benar. heboh banget gitu. Benar, benar, benar. Nih, pasti pertanyaannya banyak banget dari Smash Blast sama Sobat Gen. Kalau misalnya secepatnya pandemi Corona ini udah selesai, Mamang sendiri yang pengen Mamang lakuin apa? Yang Hmm, paling pertama, aduh apa ya? memotoran kah? Atau mungkin ada langsung pengen buru-buru ngerjain project bareng Smash? Saya kayaknya pengen hujan-hujanan deh. Pengen hujan-hujanan, seriusan? Iya, hujan-hujanan naik motor atau apa gitu, jalan kaki kayaknya seru deh. Berasa Dilan ya, hujan-hujanan naik motor. Oh iya juga ya, iya juga ya. Soalnya kan di luar gitu, naik trail gitu ke gunung gitu, kayaknya seru kalau hujan. Kayaknya itu sih. Oke, coba kita lihat lagi next question ya. Bentar, bentar. Ada Megadeth 39. Gimana nih tipsnya Smash bisa bertahan sampai 10 tahun? Kayak tadi gue bilang kan nggak gampang tuh mempertahankan suatu grup kan ya sampai satu dekade kayak gini. Mungkin kadang ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun udah bubar. Ini sampai 10 tahun lo masih tetap bisa terus jalan bareng-bareng, terus berkaya bareng-bareng gitu. Tipsnya apa nih, Mang? Tips, gak ada pakeman khusus kali ya, soalnya kenapa band atau suatu grup bisa bertahan lama. Hmm,
mungkin yang kita rasain kenapa bisa sampai di fase 10 tahun, kita ngalamin dari yang semangat, jenuh, itu tuh eh, emang harus dilaluin gitu. Oke. Jangan nyerah sama hal-hal yang bisa ngegoyangin Iya. apa ya, ngegoyangin Jadi intinya kekuatannya. pada saat kalian lagi turun terus jadi ada masalah sedikit harus dihadepin kan, nggak kabur gitu. Jadi maka Ya, itu tetap bikin kalian konsisten, tetap ya, solid sampai makanya sekarang. Iya, makanya kita nggak sepakat untuk hiatus dulu karena kita tahu ini nggak sehat ketika kita tetap maksain ngejalanin. Iya, Kita istirahat dulu ya, namanya juga hidup, butuh tidur, butuh apa gitu. iya, iya, Sama benar-benar. sama Ini basically kalau sama kayak kalau misalnya lagi ada sedikit perpecahan, ya ada masalah yang menyulut di antara anggotanya, biasanya yang jadi penengah atau yang ngademin itu siapa? beda-beda sih, beda-beda. Semua udah bisa jadi penengah, jadi siapapun yang apa ya Lagi bersih bergesekan, tegang. Nah, pasti ada aja yang bisa nengahin gitu. pokoknya Atau justru siapapun itu, kitanya yang memang ngeberesin bareng-bareng gitu, ngomong di talk berdua gitu, kayak ini sebenarnya gue pernah ngerasain ini nih gitu, iya, sorry iya. sorry banget aku ngomong kayak gini, daripada ini masih kesimpan gitu misalnya. Lebih jujur aja sih di fase sekarang, udah kayak lebih namanya talk black gitu. Lebih terus terang Jadi lebih jadi terus udah terang. langsung nyasa keluarnya aja gitu ya kan? Ya, 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 ya. Ya, lihat Keluarin timing aja juga apa yang lagi gitu. mau diiniin, lagi yang mau disuarain apa gitu kan, daripada disimpan-simpan jadinya malah nanti jadi masalah panjang. Iya, kan sakit tuh di 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 sini tuh lumayan berbahaya kan gitu. Kita akan ngobatin. Bener, daripada Apalagi tiap hari disimpan-simpan. kerja bareng, ketemu bareng dan segala macam Yes. itu kayaknya harus Heeh. diomongin. Sama lah kayak percintaan atau segala macam. Bener, 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 bener. Coba nih. Nih ada pertanyaan dari Novita Sari. Ramadan besok bakal ada smash ngabuburit lagi kah? Waduh, em, belum ada obrolan ke sana sama pihak televisi dan pihak-pihak lainnya. Jadi kayaknya belum 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 kepikiran untuk Ramadan tahun ini ngelaksanain itu. Tapi kita lagi mikirin juga kita mau ngelakuin apa ya pas bulan puasa gitu. Karena kan ya Ada, musisi rata-rata pasti ya. sepi sepi job, susah lah gitu, perizinan dan segala macam. Kita mau ngapain ya gitu. Itu bikin Jadi smash ngabuburit sendiri. ada wacana ke arah situ tapi masih belum tahu karena kondisi juga satu kan, masalah perizinan dan lain-lain, tapi yang pasti akan ada nanti ya. Tuh, Smash Blast Ya, tungguin ya. aja. Apalagi nih, kenapa nggak bikin? Coba ya, banyak banget tadi pertanyaannya nih. Ini dari OTR Gina. Movie video siang dan malam yang nggak jadi rilis ada kemungkinan buat dipublish nggak, Kak? Sejauh ini bel- sejauh ini nggak ada sih, nggak ada plan untuk nge-publish itu. Biar kita yang lihat aja lah. Mungkin nanti ketika 2 dekade kali nggak ada yang tahu, itu akan kita simpen dulu lah, Oh sampai gitu. masih disimpan dulu aja. Jadi belum tahu kapan, masih di keep dulu aja gitu ya. Lagi fokus di rangkaian menuju mini album, jadi lebih baik Mini album. fokus ke ke apa ya, ke plan yang lebih lebih relate lah gitu dengan Hmm. sekarang dan segala macam. Nah kalau mini album sendiri kemarin sebelum corona ini emang udah ada persiapannya, udah berapa persen tuh? Eh, baru ada baru ada pengumuman itu tuh, ya kepastian itu tuh sekitar sebulan yang lalu. Jadi Oke. enggak sih, bulan atau 2 bulan yang lalu. Ya dekat-dekat Gen FM itu, pas kita Oh, oke. kita wawancara, dekat-dekat itu baru ditentukan bahwa kita akan bikin mini album. Jadi berapa persennya, mungkin sekitar 30% kali ya, 35%, 30%. 35.
Jadi mudah-mudahan abis corona ini selesai bisa dirampungin mini albumnya. Jadi Smash Blast bisa menikmati mini album persembahan dari Smash. Terakhir sebelum aku pindah ke member yang lain nih, Mamang Bisma ada pesan apa buat Smash Blast sama buat Sobat Gen yang udah join di live Instagram ini? Salam buat keluarga kalian dan semoga selalu terasa gitu kenangan-kenangan yang pernah dilaluin dari 10 tahun lalu sampai sekarang. Mungkin kalian udah yang punya keluarga kecil, punya anak, punya suami gitu. Salam buat mereka. Semoga kita tetap ada di memori kalian. Terima kasih. Gitu aja. Oke. Sekali lagi Mamang Bisma terima kasih. Stay safe, stay healthy, stay happy ya. Dadah. Dadah. Nah, Sobat Gen, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Mamang Bisma, habis ini kita gantian sama siapa lagi yang bakalan ngobrol? Apakah Diki, apakah Rafael, apakah Reza, apakah Ilham? Kita tunggu ya. Yang pasti buat Sobat Gen yang mau bertanya sama teman-teman Smash, boleh langsung nanya di itu ya, di samping itu komen yang kotak gambar tanda tanya. Nanti bakalan Sinyo baca dan Sinyo tanyain langsung ke teman-teman Smash ya. Habis ini siapakah yang akan live? Coba kita lihat. Tunggu ya, masih nunggu ya. Selamat sore sekali lagi buat Sobat Gen yang baru bergabung di live Instagram Gen FM barengan saya Sinyorita dari Semangat Pagi Nampol dan juga sama teman-teman Smash yang nanti akan gantian live Instagram bareng aku ya. Kebetulan hari ini tanggal 10 April tepat 1 dekade dari Smash. 10 tahun berkarya, 10 tahun malang melintang di belantika musik tanah air. Pastinya nggak gampang. Dan support dari Smash Blast sendiri juga luar biasa. Istilahnya bisa mengantarkan mereka sampai ke usia 10 tahun ini ya. Coba kita lihat siapa yang sudah ready. Oke. Kita live lagi, sabar. Jangan lupa pertanyaannya ditulis ya. Pertanyaannya nggak ditulis di komen ya, tapi di samping komen ada yang gambar tanda tanya biar gampang nanti ya. Biar nggak perlu scroll-scroll lagi, oke? Sekali lagi buat, oh my God, siapa itu ya? Ada Putri Malam. Itu ngapain sih pakai topeng ya Allah? Apa kabar? Apa kabar nih Kang Fauzi? Ada Ilham Fauzi. Hai. Halo. Coba disapa dulu dong Smash Blast-nya dong yang udah dari tadi nungguin. Yui. Kayaknya pakai headset lebih enak sebentar. Sok atuh, mangga. Bang Iam, Ilham, aduh si Ayah panggilannya Ayah nih. Udah kayak Bang Jeremy Harja panggilannya Anda ya. Coba disapa dulu dong. Halo Smash Blast, halo. Tadi udah banyak juga yang bosan nggak lihat aku? Kenapa? Tadi Smash Blast juga banyak yang ngucapin. Selamat 1 dekade, sukses terus, semangat terus, ya. Sekarang terima kasih. Kita langsung aja. Tunggu. Apa ini pertanyaan aku nggak ngerti nih. Nafisa, Ilham udah suka syuran belum? Apa syuran? Apa syuran? Syuran teh apa? Sayuran benernya sayuran. Oh, sayuran kali. Sayuran kali ya. Sayuran iya. Masih. Awalnya nggak suka sama sekali. Sekarang udah suka karena udah mulai suka sih. Karena kan pembentukan reproduksi, ya kan? Bagus ya, luar biasa. Reproduksi itu. Kayaknya selama saya belajar biologi ya. Iya nih, belajar biologi, kimia, ya kan, hitung-hitungan juga loh. Oh pasti dong. Kan sekarang lebih harus tertata dengan baik pengeluarannya ya kan. Iya benar. Secara lagi benar. banyak. Nah tadi Bisma udah nyanyi nih ngehibur Smash Blast kan kebetulan juga 1 dekade. Aku mau ngucapin selamat, udah 10 tahun. Terima kasih. Malang melintang di belantika musik tanah air. Coba dikasih lagu dulu dari Smash nih buat Smash Blast yang udah nungguin dari tadi nih. Senyum semangat. Haruskah ku kecup dirimu agar kasihmu marah dan cemburu
hingga dia pergi dan tinggalkan dirimu. Kan ku buat kamu jadi milikku, kasih. Asik. Alright. Lagu baru lo langsung dinyanyiin lah. Iya dong, kan sekalian promo juga. Bener. Coba promoin sekali lagi buat Smash Blast. Jangan lupa buat Smash Blast request terus lagunya jadi miliknya Smash di Gen FM biar jadi top chart. Tuh, Oke. ya. Tuh, ada Olivia. Congrats Smash, bangga banget bisa bertahan sama kalian tuh ya. Kak Ilham gak ajak Dede Queen Sang live? Tidur, dia tidur sore, Oh, udah bobo jamnya sore. tidur. Oke. Coba kita lihat Iya, kalau pertanyaan. diajak juga nih, kalau bangun nih, kalau diajak ini hancurin belakang koran nih. Hancur. Jadi di rumah selama karantina ngapain aja nih? Ngurusin baby. Biasanya terus ya bantu-bantuin istri dikit-dikit lah, sama ini nyibukin diri bikin konten-konten YouTube. Ah, oke. Jadi ada ini apa kegiatan baru lagi bikin YouTube, konten YouTube nih. Apa mau Iya. bisnis ini kah? Kan biasa istri suka masak tuh. Mau bikin bisnis rumahan gitu, jual-jual sambal, lauk-lauk, mumpung lagi kayak gini. Belum kepikiran sih. Belum kepikiran Belum ya. kepikiran sih Kayaknya kalau tabungan untuk hal masih itu. banyak nih. Kayaknya tabungan masih banyak. Iya nih, tanggungan makanya tadi belajar matematika. Oh iya benar. Coba kita baca pertanyaan lagi ya. Wait. Nih, ada pertanyaan dari Dita Safira. Biar nggak bosen selama karantina ngapain aja nih? Tadi kan baru disebutin bikin-bikin konten YouTube. Ada yang lain ya? Atau mungkin ada kegiatan lain yang tadi nggak pernah dilakuin? Kayak mungkin ngejahit? Bisa jadi orang kadang-kadang mendadak langsung ini loh. Karena kan di suasana yang sekarang ini kan COVID-19 ini kan jadi kayak kita tuh lebih kayak ngumpul ke keluarga kan. Iya benar. Coba Quality kita mainkan di jam mainkan game-game kayak Monopoly gitu yang bareng keluarga kan biar seru-seruan. Iya, biasanya kan boro-boro ya. Mau pergi anak tidur, pulang anak juga tidur. Iya, boro-boro. Ada juga yang nitip loh anak dia bisa pergi. Ada loh yang kayak jadi gitu. sekarang Smash Blast dan Sobat Gen, Ilham Fauzi itu ternyata buka daycare ya. Karena masih ada orang yang harus bekerja keluar rumah. Jadi penitipan anak ya. Kalau tadi Ilham kan bilang kegiatannya selain ngurus di rumah segala macam sama istri, bikin konten-konten YouTube. Nah, kalau konten YouTube-nya sendiri untuk Ilham daily vlog gitu sama keluarga kecilnya aja atau apa nih? Berbau-bau apa? Entah apa, enggak sih, ada yang otomotif, lebih ada yang kuliner. Enggak sih, karena Ilham kan pengen nge-share aja sih, pengen nge-share. Kalau Ilham kan emang dia suka main game kan, SD. Main game. Jadi kayak pengen nge-sharein gimana Ilham tuh kalau main game tuh seperti apa sih? Kayak gitu doang sih. Jadi lebih ke konten-konten karena kalau game untuk ya. bahas masalah jadi kalau sekarang tuh lebih ke kalau anak mau ikut nimbrung bikin konten ikut konten juga ya nggak masalah gitu. Mau bagusnya juga jadi ya nggak masalah. Kayak gitu sih. Jadi seru-seruan sih sebenarnya ngisi waktu kosong. Nih dari Bella, ada rencana buat light stick nggak? Ada tadi banyak yang nanya juga, ada rencana nggak buat light stick? Apa mungkin cheese stick kali? Mau lebaran, bentar lagi. Cheese stick ya benar, cheese stick ya, cheese stick. belum kepikiran kalau light stick, belum ada kepikiran. Nantilah, nanti Ilham rangkum light sticknya ya, biar ntar Ilham bantu obrolin ke pihak manajemen. Manajemen ya. April, kasihnya mirip Ilham, aduh, bahaya ini. Aduh, bahaya nih. Ilham tuh inget kasihnya tuh waktu di apartemen, tau lo, lompat. Udah ya, jangan dilanjut. Jadi emang kita tuh dulu deket banget, aku sama teman-teman Smash tuh karena kita kan dulu juga satu stasiun TV kan, gitu, talentnya di TV. Iya gitu. benar. Sama-sama stripping, jadi sering bareng kalau lagi meet and greet. Jadi suka main bareng, nongkrong bareng gitu. Tedek cicing kalau kata orang Jerman ya. Iya, tedek cicing. Iya. Nih Ria Puji Rahayu, kenapa waktu itu namanya Smash dan yang kasih namanya siapa? Mungkin Smash lain udah banyak yang tahu, tapi Ria nanya gitu tuh. Kenapa namanya Smash? Smash itu sebenarnya dari rangkuman dari tiap anak-anak, tiap member Smash sih. Jadi kayak
dulu itu manajemen kita nyuruh tiap anak tuh masukin 5 kata gitu, 5 nama lah, 5 nama untuk si grup ini. Nah, masing-masing tuh kayak ada yang tulis Seven Men lah, ada mungkin ada yang Seven Heroes lah, terus ada macam-macam lah. Terus jadi dirangkum sama manajemen jadilah itu Seven Men as Seven Heroes waktu itu. Oke, emang jadi singkatannya Seven Men as Seven Heroes. Oke. Coba ini Megadeth salah Seven Mas. Dulu bukan Mas, belum pada merit mereka. Sekarang Seven Bang. Ini pertanyaan yang penting banget nih, Alia Sekar. Kak Ilham udah mandi belum? Penting banget itu pertanyaannya. Itu penting ya. Udah mandi, Ilham tuh mandi tadi jam 11. Kalau jam lagi 11. Kan cuman ini karena kondisinya pengap di luar tuh hujan, akhirnya ditutup kacanya karena biar nggak masuk suaranya. Jadi pengap banget. Ini kan biasanya kan kalau orang mandi kan rata-rata sekali sampai 2 kali. Nah, biasanya kondisi corona kayak gini ada yang jadi sering mandi. Kalau Ilham sendiri sama aja atau frekuensinya lebih banyak? Biasa aja. Sama aja. Enggak, malah jarang. Kecuali kalau misalnya ada acara kayak gini interview baru mandi. Kalau nggak ada acara ya ngapain gitu. Iya, biasanya kan paling ya di olahraga lah. Habis olahraga, habis olahraga baru mandi. Bentar mandi. Coba kita lihat. Paling kayak lebih risih kayak kalau kita ke minimarket atau habis beli sayuran ke pasar misalnya gitu. Iya, kayak cuci tangan lagi. Itu kan faktor kebiasaan yang belum pernah dicoba gitu. Iya, benar. Ini dari Tara Alila. Jadi parno nggak pas keluar rumah beli kebutuhan atau cukup online shopping aja? Enggak sih, nggak parno sama sekali karena Ilham tuh mungkin salah satu orang yang nggak takut sama hal ini sih, suasana ini. Bukannya menyepelekan ya, cuman maksudnya. Iya, bukan menyepelekan. Cuman semakin kita yakin kalau kita sehat, itu pasti badan kita tuh, imun kita tuh bakal lebih kuat. Sugesti yang paling penting ya. Semua tuh balik lagi ke suges. Betul. Jadi kalau misalnya kita takut duluan, imunitas kita juga jadi ngedrop. Tuh. Betul, jadi mudah masuk virus. Jadi belanja tetap pakai masker dong, bawa hand sanitizer segala macam. Tetap waspada tetap ada. Iya, prosedurnya tetap ngikutin apa yang jadi anjuran pemerintah ya. Betul. Oke, coba kita lihat lagi pertanyaannya. Dari Megadeth. Kak Iam dulu susah nggak bagi waktu keluarga dengan Smash? Susah dulu susah. Ya. Susah banget sih. Karena kan emang keluarga Ilham dulu kan di Bandung, terus kegiatan semua di Jakarta, bahkan di luar kota juga kan. Dan bahkan dulu tuh sampai 1 hari tuh sampai 4 bandara lah yang kayak gitu loh. Yang jadi dari ketemu kota sama keluarga tuh susah. Iya, kayak gitu. Jadi apa ya namanya? Kalau kangen tuh kita tuh pasti ya video call, paling sebatas itu sih. Manajemen tuh ngasih waktu libur untuk ketemu sama keluarga. Biasanya dulu dikasih libur sama manajemen berapa nih liburnya? Sehari sampai 3 hari lah. Kadang tuh jadi orang tua yang nyamperin ke Jakarta waktu itu, ke mesnya kita, base campnya kita. 10 tahun bareng-bareng sama teman-teman Smash itu kan bukan hal yang mudah nih. Pernah dong di satu titik ada titik jenuh nih bareng sama teman-teman yang lainnya. Untuk cara Ilham ngilangin jenuh bareng teman-teman itu kayak gimana? Apakah Ilham ngomong langsung kayak misalnya, "Duh, gue lagi bosen, jadi gue lagi nggak mau ini dulu," kayak gimana tuh? Selalu ingat perjuangan awal sih. Ingat perjuangan awal. Yeah. Karena kita tuh terkenal karena Smash. Apapun yang terjadi ya tetap lu harus di Smash. Lu harus sampai akhir di Smash kayak gitu. Jadi, itu sih motivasi Ilham sampai sekarang. Jadi nggak selain cuan ya, selain cuan. Iya. benar. Ingat rasa persahabatannya ya. Jadi nggak akan ingat sama yang namanya jenuh-jenuh. Sesekali mungkin ada, tapi pastinya langsung diomongin aja ya daripada disimpan-simpan dong. Iya, karena prosesnya itu kita tuh nggak mudah gitu. Benar. Cuma karena kata-kata jenuh doang kayaknya nggak berarti sama sekali sama apa yang kita udah bayarkan di perjuangan kita. Yes, gitu. Benar.
Oke, kita lihat lagi pertanyaannya. Kenapa ketuker ya? Kebalik sayang, bentar. Jempolnya gede nih. Jempolnya gede teuing ya. Masih keluar ya. Oh nih. Megadeth lagi. Smash ada planning nggak buat konser dari rumah? Sekarang kan maksudnya juga semuanya serba online nih. Bisa jadi pakai aplikasi yang ini kan. Ada nggak rencana kayak gitu tuh sama Smash ya? Kebetulan pas lagi satu dekadenya lagi pandemi kayak gini, ada kepikiran nggak, ada wacana nggak sama teman-teman Smash tuh bikin konser dari rumah? Ada, kebetulan nanti kita ada ngisi di salah satu event festival, live stream festival. Itu ntar kita ada kok di situ. Tanggalnya tunggu aja. Tanggal berapa ya? Tunggu aja, nanti diinfokan di akun Smash ini. Ini dari Dinatri 19, Kak. Harapannya di satu dekade ini apa nih? Harapannya semoga Smash Blast-nya makin banyak lagi, muncul bibit-bibit baru lagi. Terus Smash-nya juga bisa membuat karya-karya yang lebih positif lagi, yang lebih bagus lagi, lebih baik lah pokoknya. Terus semoga juga ada 2 dekade dan lain-lainnya. Amin ya. Bener. Gitu. Yay. Ayo ada Smash Plus Pangkalan Bun, selamat sore. Banyak banget loh dari tadi yang udah nungguin tuh. Coba mau ngucapin apa juga sama Smash Plus yang udah loyal banget support Smash sampai satu dekade ini dari Ilham? Yang pertama sih pasti terima kasih yang sebesar-besarnya buat Smash Blast yang udah support dan juga Smash selama 10 tahun ini, yang gak pernah kenal lelah sama kata-kata cibiran orang, gak kenal lelah dari kata-kata bulian orang. Terus pokoknya Ilham tau lah perjuangan kalian juga menjadi semangat buat kita juga untuk berkarya. Dan jangan lupa juga buat kalian untuk napas tiap harinya. Itu mah pasti dong. Masa lupa napas, jangan. Ya wis, terima kasih Ilham. Sehat selalu, salam buat keluarga. Mudah-mudahan kita bisa ngelewatin pandemi ini secepatnya, jadi kita bisa kembali beraktivitas normal. Sekali lagi selamat satu dekade ya. Bye-bye. Terima kasih kasihnya, bye-bye. Oke, tadi udah ada Mamang Bisma, terus juga udah ada Ilham. Sekarang siapa lagi yang bakalan live bareng sama aku di Instagramnya Gen FM ya. Selamat sore juga buat semua yang baru bergabung, Sobat Gen. Salam dari Smash Blast Garut. Hai Garut, kumaha damang. Terus juga tadi ada dari Pekanbaru, dari Jogja, pripun kabare. Dan semuanya buat Smash Blast yang baru bergabung, Sobat Gen yang baru bergabung, kalau misalnya mau nanya, langsung aja di sebelah kanan komen itu ada kotak yang gambarnya tanda tanya. Langsung aja pertanyaannya ketik di situ, biar aku gampang nanti ya. Tinggal aku langsung klik aja. Jadi nanti nggak perlu nge-scroll lagi, udah ada di situ pertanyaannya semua. Nanti aku bacain pertanyaannya dan bisa aku langsung suruh jawab anggota Smash yang bakalan live sama aku ya. Oke. Coba kita lihat siapa lagi yang akan bareng di live Instagramnya Gen FM. Oke. Kenapa ini? Kok nggak bisa? Tunggu ya, sinyalnya busuk nih. Jambi hadir, hai. Smash Blast Kalimantan, apa kabar Ikam? Lampung Utara, Kota Bumi, Lombok. Bu ya. Mana ini teh? Salah lagi. Jempolnya kegedean nih Eke. Nah, oke, siap-siap. Siapa yang akan live bersama saya dari Smash? Coba kita lihat. Semarang, Jogja hadir. Assalamualaikum. Hai. Ya, apa kabar teh? Pas banget sih, alhamdulillah sehat. Kok gimana sehat? Sehat, puji Tuhan harus selalu sehat lah, jaga kesehatan harus di keadaan kayak gini. Sapa dulu Smash Blast-nya yang udah hadir tuh, Tasikmalaya, Lampung, Kupang, Banjarmasin. Wow. Coba.
Hai Smash Blast, hai Sobat Gen, terima kasih udah gabung di live-nya Instagram Gen FM bareng Smash di sini. Kebetulan kita lagi anniversary yang ke-10. Terima kasih sudah meramaikan hari ini meskipun dengan keadaan yang seadanya aja seperti Yang ini. terbatas Tapi ya. benar, tapi kita harus selalu happy kan Teh, Benar. meskipun Yes. apapun keadaannya, benar. Iya, betul sekali. Yang pertama selamat buat Smash akhirnya bisa melewati 1 dekade. Iya. 10 Terima kasih. tahun ya di Belantika Musik Tanah Air. Semoga solid, makin sukses ya. Amin, 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 Sekarang amin, amin, amin. langsung kita ngobrol aja seru-seruan selama karantina ngapain aja nih Koko? Aduh, ngapain aja ya? Sebenarnya jujur mati gaya sih. Kayak kita tuh kerjaannya mobile kan Teh ya. Jadi kayak kalau di rumah tuh bener serba terbatas geraknya dan nggak tahu deh harus ke dapur ngapain. lagi, Akhirnya kamar mandi. Bener. Ke dapur, buka kulkas, makan, tidur. tapi kita harus tetap masih produktif gitu. Jadi dari kemarin juga banyak teman-teman penyanyi yang lain ngajak kita nyanyi barengnya dari rumah masing-masing gitu, atau ya olahraga juga ternyata masih bisa dilakuin di rumah gitu dengan alat yang sangat-sangat terbatas. Jadi meskipun karantina juga bukan berarti jadi nggak produktif, jadi malas-malesan, tetap aja ngelakuin aktivitas. Cuma bedanya mungkin lebih terbatas. Kalau misalnya aktivitas sendiri ada nggak? Mungkin yang nggak pernah Koko lakuin selama ini, akhirnya selama karantina bikin apa gitu, entah ngevlog kah, atau mungkin jadi lebih suka masak-masak gitu. Ya itu Teh, cover-cover lagu kayak di sosial media kan aku terhitung yang jarang gitu, yang untuk misalnya sekarang. Terus jadi kayak mau nggak mau kan sekarang cover lagu tuh satu lagu pasti diulang berkali-kali. Akhirnya biasanya yang namanya vocalizing tuh aku yang udah vocalizing ntar aja kalau udah ada mau manggung deket-deket. Tapi sekarang dengan tiap hari nyanyi tuh jadi kayak terlatih. Terus aku juga seneng masak. Jadi kayak tiap harinya explore ini bikin apa ya, bikin pie susu lah, bikin pancake, bikin cheesecake dan semuanya lah. Jadi seru-seru aja gitu, jadi nggak boring di rumah. Benar. Karena gabut kan pasti ada aja mau dilakuin. Apalagi di rumah doang biasanya kan pengen ngemil ini itu, jadi makin banyak yang explore masakan baru ya kan. Bener. Mau bikin gulai tapi nggak bisa. Apa? Mau bikin gulai tapi nggak bisa bikin gulai. Itu belajar sama kakak gue dong. Jadi selama ini tetap aja ya untuk dari segi musiknya tetap disibukin dengan cover-cover lagu harus, gitu. Iya, harus. Karena kangen manggung juga. Iya pasti ya, mudah-mudahan sih kita bisa ngadepin pandemi ini dengan baik, semuanya bisa beres lagi, bisa normal kembali ya kok ya. Amin. Coba kita lihat pertanyaan dari teman-teman Smash Blast ya. Boleh. Tunggu. Ini dari Anila WRDN _ Kak, ada cerita paling ngakak nggak pas take video klip Smash apa gitu? Paling ngakak yang rindu ini sih, waktu itu kita syuting video klip di Bali gitu. Terus dibilangnya hari terakhir tuh udah bebas, nggak ada syuting lagi gitu, karena kita memang minta 1 hari off untuk kita main aja di Bali gitu. Tiba-tiba udah selesai pagi-pagi banget jam 7 tiba-tiba sutradaranya langsung ketokin kamar kita satu-satu kayak ayo kita syuting lagi. Hah, syuting apaan? Syuting lagi yang ada adegan yang rindu ini tuh adegan yang terakhir yang di kolam renang itu. Makanya tapi akhirnya si scene yang di kolam ini tuh jadi yang jadi omongan di Smash Blast ini, sampai ada hashtag waktu itu kolam Smash. Gara-gara kita terus kita kayak yang bingung, bentar kita siap-siap dulu, rapi-rapi. Nggak usah rapi-rapi, udah pokoknya, makanya kelihatan mukanya tuh muka bangun tidur semua gitu. Biar face ya. Jadi nggak ada prepare apa-apa, langsung harus nggak ada. Tapi malah jadi hits yang terakhirnya itu ada sampai hashtag waktu kita rilis video klip rindu ini kolam Smash gitu. Oke. Udah inget tuh kolam. Bentar. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini gede teing ya, jempol.
Ini kayaknya balik lagi ke zaman dulu ya, Nafisa Ah, 223. Perasaan Koko sendiri waktu pertama kali tinggal di base camp bareng-bareng tuh kayak gimana? pertama kali seneng, seru banget karena apa ya? Aku tuh pengen punya adik cowok gitu yang memang seumuran semuanya Ya. supaya bisa diajak ngobrol, diajak main, tukar pikiran dan lain sebagainya. Terus akhirnya kan kayak wah 6 orang macam-macam karakternya dan kita satu rumah apa ya? Di sini aku juga sebagai member yang paling tua juga harus kayak apa ya? Harus bisa memahami satu persatu tuh seperti apa gitu. Ya, Kadang-kadang kan karakter masing-masing ya. betul, betul. Kadang Mm-mm. kita juga nggak selalu seneng pasti sama temen di rumah. Jangankan sama satu anggota grup gitulah, sama Ya, adik kandung pun juga pasti akan ada kesal-kesalnya gitu. Itu sebenarnya hal pasti yang ya. wajar. Tapi Ya. itu jadi hal yang memang nggak bisa aku lupa sampai sekarang gitu. Kita berantem Mm-mm. di base camp, terus barang si A hilang gara-gara si ini pinjem, apalah Mm-mm. semuanya ini. Terus Kenapa bisa balik nyampe lagi. sini ya? Kayaknya udah sejam deh live-nya. Jadi kalau kalau udah sejam kan Oh kepotong iya sendiri, bener. langsung Tadi mati aku nggak sendiri. ngelihat ininya. Aku Heeh, nggak ngelihat jam bener-bener, makanya udah ini sendiri. Oke, kita iya. lanjut. Terus. Lanjut boleh. Ya jadi waktu itu juga sempat ada salah satu member yang memang doyannya tidur susah bangun pagi. Akhirnya dengan dia telat, jadi kita telat semua pada ngambek. Tapi kita ngambeknya tuh nggak pernah sampai berhari-hari gitu. Kayak cuma Nggak saat itu ngambek ngambek. serius lah ya. Benar ya, jadi Mm-mm. karena kan ya kita udah dikasih tahu kita tuh saudara semuanya, kita bertujuh saudara, jadi kita harus saling saling ngekip satu sama lain, kita harus saling sayang sama satu sama lain gitu. Oke. Nih kalau misalnya dibilang receh, semua gue tahu anak-anak Smash tuh Pak receh. Tapi pang recehnya siapa coba? Tadi ada pertanyaan dari Ara tuh. Siapa nih anggota Smash yang paling receh pisan? Paling receh siapa ya? Reza kali ya. Reza Reza tuh ya? Reza tuh dia PD-nya nomor 1 gitu. Terus jadi kayak Mm-mm. tiap ada apa-apa tuh pasti kalau ngereceh tuh dia gitu. Tapi kalau misalnya ada lagi yang suka ngereceh juga Ilham. Kalau Ilham ngerecehnya garing gitu. Jadi kayak semua orang kayak, hah, oh Jadi punya oke. level receh masing-masing ya kok? Iya, iya, iya. Kalau kalau Diki recehnya lemot gitu. Iya benar. Dia agak-agak loadingnya lama Betul, banget ya. betul. Nih kalau kemarin kan udah ngajak kolaborasi ada Om Leo nih. Heeh. Rencananya ke depan bakalan ngajak kolaborasi siapa nih musisi Indonesia? Hmm, kita belum ada obrolan untuk kolaborasi dengan siapa lagi sih. Cuman Mm-mm. kemarin sempet awal-awal kita mau bikin Project Road to 1 dekade ini tuh memang ada beberapa list yang memang bakal kita ajak kolaborasi. Jadi kan sekarang tuh lagi musim kayak misalnya Signorita Extra File Tan gitu kan. Kayak kemarin Wow, juga benar. eh, Smash X Om Leo gitu. Nah, Iya, kemarin juga sempat ada beberapa yang mau diajak kolaborasi. Cuma karena kepotong sama kayak keadaan seperti sekarang ini jadi harus ke hold dulu sementara gitu dan akhirnya ya udah iya. gimana ya caranya untuk bisa supaya nanti bisa tetap bekerja sama ya kita kita Mhm. juga apa ya kita tuh pengen ngajak orang berkolaborasi bukan bukan apa ya bukan aku pengen kolaborasi sama musisi yang udah terkenal banget gitu nggak kita pengen maju sama-sama kita pengen naik Iya, sama-sama gitu sih tapi kalau untuk jadi spesifiknya siapa kita belum ada obrolan ke situ sih. belum ada. Kalau dari Hmm. Koko sendiri nih, biasanya kan pasti masing-masing punya idola nih. Ya, Kepengennya Koko tuh kalau kolaborasi sama siapa? Misalnya Smash kira-kira orang kece nih sama siapa gitu. eh, orang musisi Indonesia gitu maksudnya. Iya, Indonesia. Musisi Indonesia salah satunya kebetulan yang baru meninggal kemarin, Bung Glenn Oh, Fredly. Bung Glenn Fredly, ya Bung Glenn benar-benar. Fredly itu benar-benar yang dulu juga begitu kita dikasih kesempatan buat nyanyiin salah satu karyanya beliau Iya. yang kisah romantis itu tuh kita nyangkanya kita bakal kolaborasi featuring sama Bung Glenn gitu tapi ternyata Mhm. memang kita cuman diizinin untuk membawakan karyanya gitu. Oke. Jujur dari dulu tuh karya-karya beliau tuh nyangkut
nyangkut semua di jalan cerita hidupku tuh banyak yang relate banget Semua lagu-lagunya. ya, Mungkin semua sobat mungkin Gen Smash Blast. iya, kayaknya semua orang tuh punya satu lagu dari karya beliau yang jadi soundtrack kehidupannya, ya nggak sih? Iya, benar. Pasti banget deh kayaknya itu udah jadi semua tuh udah Nemenin punya. perjalanan hidup ya. Iya. Lagi deket sama orang, ngelihat terpesona, ya kan? Iya. Terus abis itu mau merit, nanti kisah romantis. Betul. Diselingkuhin tega. Ada semua lagu-lagu beliau gitu, bener kan? Perjalanan Bener. hidupnya lengkap, komplit loh. Lengkap banget, iya. Tapi sayangnya ya sekarang memang Tuhan berkehendak lain. Akhirnya ya Bung Glenn sudah berada di tempat yang indah di sana, ya kita doain aja semoga terbaik gitu. Ya, kita doain sama-sama, dan yang pastinya cita-citanya untuk terus memajukan musik tanah air masih tetap dilanjutkan, dan yang pasti kita juga tahu kan jiwa sosial beliau itu luar biasa banget. Iya. Aku tuh ingat banget ya, Bung Glenn Fredly tuh sangat-sangat baik meskipun belum pernah bertatap muka atau ngobrol secara langsung gitu. Jadi dulu produser aku tuh dia sesionis keyboardisnya Glenn Fredly waktu dia tour ke New York. Waktu itu kebetulan aku sedang rilis lagu project soloku, project solo aku. Terus akhirnya Bung Glenn nanya ke produserku kayak, lu lagi ngerjain apa nih sekarang? Ya gue lagi ngegarap ada salah satu penyanyi cowok katanya. Oh siapa? Rafael. Oh Rafael mana? Rafael Smash. Oh iya gue tahu katanya. Coba gue dengerin. Terus udah gitu, nggak usah gue dengerin. Coba judul lagunya apa katanya gitu. Judul lagunya ini, dia langsung cari di digital platform, terus dia langsung download, langsung beli gitu. Kayak se-respect itu beliau sama musisi-musisi, nggak memandang musisi itu ini anak baru. Iya, gitu. ini level junior, dan ini ternyata level senior nggak ada ya. Iya nggak ada. Dan ternyata aku juga cerita sama teman-teman musisi yang lain, ternyata memang Bung Glenn tuh sebaik itu sebaik itu gitu. Dia selalu mendoakan, aku berdoa untuk kamu gitu-gitulah pokoknya. Makanya kemarin begitu meninggal tuh, aduh aku yang benar-benar shock dan speechless banget, nggak percaya. Dan kaget semuanya ya, pastinya ya. Nggak menerima kenyataan bahwa ya beliau udah berpulang gitu. Yang paling pasti memang luar biasanya gitu, nggak pernah ngebedain mana musisi senior, mana musisi junior, dan selalu support aja apapun karya orang lain, dia nggak pernah mandang sebelah mata gitu, yang paling luar biasa. Benar. Aduh, kita tuh masih butuh papa galau itu. Benar, ya ampun, lagu-lagunya tuh semuanya deh luar biasa karya-karyanya. Koko, tadi kan udah Mamang Bisma udah nyanyi, Ilham juga udah, sekarang Koko dong nyanyi lagu Smash buat Smash Blast. Minta 2 album aja. Wow. Banyak banget 2 album. Ya. Nyanyi lagu apa nih? Tadi Ilham sama Bisma udah nyanyi lagu apa? Tadi udah lagu yang jadi milikku, terus satu lagi aku lupa. Udah sekarang I Heart You aja. Lagu pertama kali kita ketemu di stasiun TV. Yang bikin kita jadi tenar, sama-sama tenar. Iya. Oke, I Heart You ya. You know me so well, girl, I need you, girl, I love you, girl, I heart you, I know you so well, girl, I need you, girl, I love you, girl, I heart you. Satu lagi deh, senyum semangat cus, biar pada semangat semua Smash Blast sama sobat Gen di rumah yang lagi di karantina nih. Boleh. Senyumanku tak akan pernah luntur lagi, singing all day long. Semangatku tak akan pernah patah lagi, dancing all night long. Oke. Wow, kece banget. Semangat. Pandemi ini bisa berkarya lagi bareng-bareng sama Smash. Sekali lagi selamat. Tetap solid ya. Ditunggu karya-karya lainnya. Jangan lupa tetap sehat-sehat ya Koko. Sehat-sehat juga Tesinyo, sehat-sehat Smash Blast di rumah, Sobat Gen semuanya sehat-sehat ya. Nuhun pisan, terima kasih Gen FM. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Dadah.